8 tips sehat mencegah hernia atau turun berok. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mencegah hernia. Salah satu pilihannya adalah mengonsumsi makanan kaya serat. Selain mengonsumsi makanan kaya serat, ada cara lain untuk mencegahnya. Pengertian hernia. Hernia adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika organ atau jaringan dalam tubuh menekan otot di sekitarnya dan pecah. Hernia umumnya terjadi di perut dan selangkangan dan menonjol melalui area pusar, lambung, atau sayatan bekas operasi sebelumnya. Hernia tidak mengancam jiwa pasien. Hal ini bisa menjadi lebih buruk jika tidak segera ditangani secara medis. Ada berbagai jenis hernia yang mungkin Anda alami, termasuk hernia inguinalis, hernia femoralis, hernia umbilikalis, dan hernia hiatus, dan lainnya. Bagaimana cara mencegahnya? Faktor-faktor seperti operasi perut sebelumnya atau kelemahan otot dapat meningkatkan risiko terjadinya hernia. Meski tidak semua hernia bisa dicegah, ada beberapa yang bisa. Bagaimana cara mencegah hernia? Berikut yang Anda harus lakukan. 1. Pertahankan berat badan ideal dan sehat. Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, Anda berisiko lebih tinggi terkena hernia. Sebab beban yang terlalu berat dapat memberikan banyak tekanan pada dinding perut. Setiap kali Anda berdiri atau bergerak, dinding di sekitar perut Anda terus-menerus mendapat tekanan dari kelebihan lemak tubuh. Menurunkan berat badan bisa sangat membantu mengurangi risiko hernia Anda. Anda bisa mulai menurunkan berat badan dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. 2. Hindari mengangkat beban berat. Mengangkat beban berat dapat memberi tekanan pada otot perut. Jika kondisi ini terus berlanjut, risiko terjadinya hernia bisa meningkat. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari mengangkat beban terlalu berat. Ketika Anda harus mengangkat sesuatu yang berat, coba perhatikan postur tubuh untuk membungkuk dengan lutut daripada langsung mengangkat benda dari pinggang ke atas. Cara ini mengurangi tekanan berlebihan pada otot perut Anda. Selain itu, Anda perlu mengetahui batasan kemampuan angkat beban Anda. Jika tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri untuk mengangkat benda tersebut. 3. Makan makanan kaya serat. Mengonsumsi makanan kaya serat dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan masalah pada saluran pencernaan. Jika ini terus berlanjut, Anda mungkin mengalami sembelit. Saat sembelit, Anda seringkali mengejan saat buang air besar. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan pada perut, yang lama-kelamaan dapat menyebabkan hernia. Mengonsumsi makanan kaya serat seperti biji-bijian, buah-buahan segar, pisang, apel, dan jeruk, sayuran, dan kacang-kacangan akan membantu Anda melancarkan buang air besar secara normal. Tetap terhidrasi juga membantu mencegah sembelit. Mengonsumsi cukup serat dan air dapat membantu mencegah berkembangnya hernia. 4. Melakukan jenis olahraga yang benar. Mengikuti olahraga tertentu terbukti membantu mencegah penyakit hernia. Namun beberapa jenis olahraga, seperti squat, berjongkok, dan olahraga lain yang memberi tekanan pada dinding perut, bisa menyebabkan hernia. Selain itu, gerakan cepat dalam olahraga dengan intensitas tinggi juga dapat menyebabkan ketegangan otot yang dapat memicu terjadinya hernia. Oleh karena itu, aktivitas fisik dan gerakan yang dapat memberikan tekanan pada perut sebaiknya dihindari. Olahraga aman yang tidak memberikan banyak tekanan pada dinding perut antara lain yoga, angkat beban ringan, dan olahraga aerobik seperti lari, bersepeda, atau pilates. Pilates adalah salah satu metode olahraga untuk melatih fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh. 5. Latihan untuk menguatkan otot perut. Latihan penguatan otot perut mempunyai banyak manfaat dalam mencegah hernia. Fokus latihan ini adalah memperkuat otot-otot utama panggul dan perut Anda. Latihan yang memperkuat otot perut akan membantu menjaga otot-otot di sekitar perut dan selangkangan tetap kuat dan elastis. Plank atau angkat tumpu tangan adalah latihan isometrik yang gerakannya dilakukan dengan mempertahankan posisi yang mirip dengan tolak angkat dalam jangka waktu tertentu. Plank merupakan salah satu latihan untuk memperkuat kekuatan otot. Namun, untuk mengetahui latihan sit-up mana yang tepat untuk Anda, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. 6. Berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko hernia. Pasalnya, merokok bisa membuat Anda batuk tak terkendali. Batuk dapat memberikan tekanan pada dinding lambung dan menyebabkan hernia.
Oleh karena itu, berhenti merokok merupakan pilihan lain untuk mencegah hernia. 7. Batuk atau bersin yang terus-menerus. Segera dapatkan perawatan medis. Jika Anda terus-menerus batuk atau bersin, hal ini memerlukan kehati-hatian. Batuk dan bersin dapat memberi tekanan pada perut Anda. Jika hal ini diabaikan dan terjadi terus-menerus, selanjutnya, hernia inguinalis dapat berkembang. Oleh karena itu, jika alergi atau infeksi lain menyebabkan batuk atau bersin terus-menerus, penting untuk segera mencari pertolongan medis. 8. Periksakan prostat Anda. Kerusakan prostat dapat meningkatkan risiko hernia. Masalah prostat disertai dengan sering atau sulit buang air kecil karena penderita harus mengejan untuk buang air kecil. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan mengejan saat buang air kecil sehingga bisa meningkatkan tekanan pada perut. Penyakit ini terutama terjadi pada pria dewasa yang mendekati usia lanjut. Untuk mencegah terjadinya hernia, sebaiknya segera periksakan ke rumah sakit. Setelah mengetahui langkah-langkah mencegah hernia, selalu konsultasikan dengan dokter Anda untuk mendapatkan saran dan pengobatan yang tepat. Meskipun penyebab utama hernia adalah kelemahan atau kerusakan otot atau jaringan tubuh, faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, kehamilan, obesitas, dan riwayat keluarga juga dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang mengalami hernia. Pemahaman tentang jenis-jenis hernia dan penyebabnya penting untuk membantu mengidentifikasi gejala dan risiko yang terkait dengan masing-masing jenis hernia, serta membantu dalam perencanaan pengobatan yang sesuai. Jika Anda memiliki gejala hernia atau kekhawatiran, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan manajemen yang tepat. Semoga bermanfaat bagi kesehatan di saat bulan puasa, dan menjadi edukasi serta pengetahuan kita tentang manfaat dari artikel ini. Jangan lupa komen dan subscribe-nya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, serta pahala yang melimpah di bulan puasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.